Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPP Wajib Pajak Besar 4, Ngerujak, Ngerumpi Pajak. Halo kawan pajak sekalian, kami harap kawan pajak dalam keadaan sehat dan pastinya bahagia ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan PMK 67 tahun 2022. Pada edisi ini saya ditemani oleh salah satu tim penyuluh, yaitu Mas Endang Iskandar Rizky. Halo Mas Endang, apa kabarnya? Halo Mbak Mei, Alhamdulillah sehat dan semoga kawan pajak sekalian juga sehat selalu ya dan juga tetap semangat seperti itu. Iya, pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan PMK 67 Mas Endang, yang pastinya ngerujaknya akan semakin legit dan segar ya. Karena PMK ini lahir di akhir Maret tahun 2022 dari Undang-Undang Harmonisasi ya Mas Endang ya. Harmonisasi peraturan perpajakan. Iya, dan mulai berlaku 1 April tahun 2022. PMK ini terkait dengan PPN yang dikenakan atas penyerahan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi dengan besaran tertentu. Yang perlu dicatat ya Mas Endang, yang dikenakan PPN adalah jasanya ya Mas Endang. Jasa agen asuransinya, jasa pialangnya dan pialang reasuransinya. Seperti apa dan bagaimana implementasinya? Yuk kita langsung saja ke materinya ya Mas Endang ya. Iya. Mas Endang, terkait dengan PMK 67 ini, apa sih yang melatar belakangi terbitnya PMK baru ini Mas Endang? Iya. Baik Mbak Mei, jadi memang untuk PMK 67 tahun 2022 ini mengatur secara spesifik ya terkait aspek maupun teknis pengenaan PPN atas jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi, dan jasa pialang reasuransi. Dan di mana PMK ini terbit dilatar belakangi oleh karena kesulitan pemenuhan administrasi PPN ya bagi agen asuransi yang memang karakteristiknya itu adalah individu Mbak Mei dengan berbagai latar belakang pendidikan. Jadi untuk memudahkan pengenaan PPN-nya dan pemungutannya sehingga diaturlah di PMK 67 ini. Itu yang pertama ya latar belakangnya. Adalah memberikan kemudahan ya. Betul, adanya kemudahan. Iya. Lalu yang berikutnya adalah kesulitannya bagi agen asuransi untuk memungut PPN dari perusahaan asuransi akibat hubungan industrial yang tidak seimbang. Maksudnya hubungan industrial yang tidak seimbang. Maksudnya apa? Iya, maksudnya adalah yang tadi sudah saya sampaikan di latar belakang yang pertama, bahwa agen asuransi ini kan kebanyakan adalah individu ya, individu. Betul. Orang pribadi, ibu rumah tangga, iya. Karyawan swasta dan sebagainya yang memang biasanya bukan menjadi pekerjaan utama ya, pekerjaan sampingan gitu. Betul. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi agen asuransi. Sedangkan karena aturannya dia harus memungut PPN, padahal yang dipungut adalah perusahaan asuransinya, perusahaan yang memang membayar ke si agen ini terhadap komisi yang akan dia dapatkan. Jadi kan seperti ada hubungan industrial yang nggak seimbang. Iya. Individu memungut PPN kepada perusahaan seperti itu. Secara pembukuannya kan kalau individu pasti simple aja ya. Betul. Sedangkan kalau perusahaan pasti pembukuannya dan pencatatannya sudah sesuai pakem laporan keuangan. Iya. Sehingga karena adanya hubungan yang tidak seimbang tersebut diciptakanlah PMK 67 ini agar pemungutan PPN-nya tetap jalan dan teknisnya bisa lebih mudah seperti itu. Ya, menjembatani ya. Iya. Dan berikutnya latar belakang yang berikutnya adalah kesulitan penentuan dan administrasi pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh agen asuransi. Nah, ini sekali lagi karena yang tadi sudah saya bilang bahwa agen asuransi kebanyakan individu dan mungkin kebanyakan atau mayoritas adalah non PKP ya, tidak dikukuhkan sebagai PKP, otomatis ketika dia
mendapat pajak masukan ya, dia tidak bisa mengkreditkan seperti itu. Sehingga diaturlah di PMK 67 ini PPN-nya itu dikenakan dengan besaran tertentu seperti itu. Jadi tidak PPN yang normal yang 11% dari DPP, tapi memang dengan besaran tertentu. Nanti kita bahas lebih detail berapa sih tarifnya seperti itu. Iya, teasernya sebentar dulu ya kawan pajak, kita bahas dulu latar belakangnya ya. Iya. Dan untuk latar belakang yang berikutnya adalah perlu pengaturan yang level playing field. Nah, dengan jasa pialang asuransi yang memang memiliki karakteristik yang sama juga dengan jasa agen asuransi. Maksudnya agar, karena kan seperti ini ya, PMK ini mengatur PPN atas jasa agen dan juga jasa pialang. Betul. Nah, agen dan pialang ini fungsinya sebenarnya mirip-mirip gitu. Agen ini memasarkan produk asuransi, sedangkan pialang atau broker dia lebih ke menjembatani atau mewakilkan nasabah atau pemegang polis ya, apabila dia mau menutup, mau mengajukan klaim dan sebagainya. Nah, sehingga karena memang kedua jasa ini sebenarnya adalah objek PPN, sehingga kedua jasa ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan yang sama atau di PMK 67 ini, karena memang karakteristiknya yang sama seperti itu, Mbak Mei. Ya, jadi kawan pajak semua bahwa PMK 67 ini bukan serta-merta hal baru untuk dikenakan PPN, tetapi sudah pernah, tetapi latar belakangnya adalah untuk menjembatani dan memberikan keseragaman bagaimana cara administratifnya ya Mas Endang. Betul dan sekali. pastinya kemudahannya. Ya. Nah, jadi pemungutan ini kewajibannya apa ini sebagai kan tadi sudah dijelaskan ada perbedaan karakteristik. Apakah nanti saya misalnya sebagai asuransi terus saya harus melaporkannya bagaimana? Apakah semakin sulit ini mungkin ya Mas Endang ya? Ya. Bagaimana kewajiban perpajakannya? Baik, jadi sebelum kita bicara terkait teknisnya, kita lihat dulu dasar hukum ya yang melandasi ketentuan PMK 67 ini. Biar lebih firm ya, Nah, pajak sekalian, ini yang harus jadi pegangan semua. Iya. Ini diatur di Undang-Undang PPN ya, Mbak Mei, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 yang terakhir diubah pastinya dengan Undang-Undang HPP ya. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 ya tahun 2021, di mana diatur di pasal 16A bahwa memang pajak yang terutang atas penyerahan BKP maupun JKP kepada pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut PPN. Dan tata caranya diatur dengan KMK ya, atau Keputusan Menteri Keuangan. Lalu diatur lagi di pasal 16G Mbak Mei bahwa memang ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah peredaran usaha tertentu, jenis kegiatan usaha tertentu, BKP tertentu, JKP tertentu, dan besaran PPN yang dipungut dan disetor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat 1 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Nah, jadi memang dua pasal dalam Undang-Undang PPN ini menjadi istilahnya dasar yang cukup atau yang kuat untuk terbitnya PMK 67. Seperti itu Mbak Mei. Oke, sudah ada kepastian hukumnya ya kawan pajak terkait dengan PPN besaran tertentunya. Nah, sekarang terkait dengan pemungutan PPN-nya Mas Endang. Betul. Nah, perusahaan yang memungut, menyetor dan melaporkan itu apakah agennya atau perusahaannya? Ya. Nah, inilah terbitnya PMK 67 ini mengatur atau menentukan bahwa memang untuk aspek PPN atas jasa agen asuransi, jasa pialang reasuransi maupun jasa pialang asuransi, ini yang memungut PPN-nya adalah si perusahaan asuransinya Mbak Mei. Ya. Kenapa si perusahaan asuransinya? Karena memang yang tadi di latar belakangi untuk kemudahan ya, sehingga si agen asuransi maupun si pialang atau broker tidak perlu repot-repot lagi memungut PPN, membuat faktur pajak dan sebagainya. Jadi langsung dipungut oleh si perusahaan asuransinya pada saat si perusahaan asuransi ini membayar fee-nya, membayar komisinya kepada si agen atau si pialang tersebut ya. Di sini diatur bahwa memang perusahaan asuransi, asuransi syariah, reasuransi dan reasuransi syariah, dia wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Ya, seperti itu. Ya, jadi kawan pajak sekalian yang memiliki pekerjaan jasa agen asuransi lebih firm nih ya, bahwa sudah tidak sulit lagi dan sudah
secara aturan sudah kuat ya bahwa yang memungut adalah perusahaannya ya. Betul. Meskipun itu yang jadi PKP adalah PKP ya, pengusaha kena pajaknya adalah si agen asuransinya ini. Betul. Nah, tadi kan dibilang besaran tertentu. Soalnya kalau kita sudah mendengar PPN itu image-nya itu udah, kalau dulu 10% ya, begitu ada undang-undang harmonisasi ini menjadi 11%. Waduh, jadi 11% dong. Berkurang nih penghasilannya. Tetapi berapa sih besaran tertentunya ini? Ya, seperti yang teman-teman lihat di slide ini atau di tampilan ini, bahwa memang untuk tarif PPN atas jasa agen asuransi yang dipungut oleh perusahaan asuransi itu tarifnya adalah 1,1%. Wah, Nah, ini kabar baiknya. Ini maksud dari besaran tertentu ya. Artinya besaran tertentu itu seperti semacam tarif efektif ya. Jadi memang dia hanya dikenakan sebesar 1,1% dari komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan kepada agen asuransi, seperti itu. Jadi gampangnya gini, ketika agen asuransi dapat komisi 1 juta gitu, maka ada PPN-nya di situ 1,1% ya. Jadi nanti ada 1,1% dari 1 juta tersebut yang harus dipungut sebagai PPN yang memang dikenakan atau dipungut oleh si perusahaan asuransi tersebut, Mbak Mei. Iya, jadi kalau udah bunyi PPN bukan berarti langsung 11%, tetapi ada besaran tertentu. Ini kabar baiknya. Itu tadi agen asuransi. Apakah juga berlaku hal yang sama untuk jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi, Mas Endang? Semuanya 1,1 atau ada tarif lain? Ya, untuk jasa pialang asuransi atau pialang reasuransi ternyata tarifnya berbeda dengan jasa agen. Dia 2 kali lipat lebih banyak ya, atau dengan kata lain 2,2%, Mbak Mei. Seperti itu. Jadi untuk pialang asuransi atau pialang reasuransi ini, ketika mereka menerima komisi atau imbalan ya dengan nama dan dalam bentuk apapun dari perusahaan asuransi seperti itu ada PPN yang harus dipungut sebesar 2,2%, seperti itu, Mbak. Iya, jadi yang jadi catatan 1,1 untuk jasa agen asuransi, 2,2 untuk pialang asuransi atau pialang reasuransi. Ini angkanya mungkin sudah ada pengkajian tertentu ya, Mas Endang ya. Betul. Sampai keluar angka tersebut ya. Ya, seperti yang tampil di slide ini, bahwa memang tarif PPN sebesar 12% ini kan nanti akan berlaku juga ya, Mbak Mei, di 1 Januari 2025 gitu. Dan untuk saat ini kan masih yang 11% ya. Jadi nanti akan menyesuaikan juga nih tarif PPN atas jasa agen asuransi maupun pialang asuransi ini ya. Jadi yang mungkin yang sekarang jadi sebelumnya 1,1% nih sejak PMK 67 ini, atau mulai 1 April ya 2022, nanti di 1 Januari 2025 akan berubah menjadi 1,2%, dan untuk yang pialang menjadi 2,4%, Mbak Mei. Itu nanti 1 Januari 2025 ya kawan pajak. Tetapi kalau yang sekarang masih 1,1 dan 2,2. Ini sebagai catatan aja, mungkin kalau kawan pajak sekalian membuat forecast ya terkait dengan bagaimana investasinya, bagaimana nanti dia harus saving atau bagaimana ya, Mas Endang ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Nah, tadi kan Mas Endang bilang bahwa seolah-olah jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi ini kan sebagai PKP ya, Mas Endang. Seperti kita tahu, kalau misalnya sebuah perusahaan atau orang pribadi yang dikukuhkan sebagai PKP atau pengen menjadi PKP, itu kan harus daftar dulu, harus ditetapkan dulu oleh kantor pajak. Apakah kawan pajak sekalian yang berprofesi sebagai agen asuransi atau pialang asuransi atau pialang reasuransi harus datang nih ke KPP terdekat atau KPP terdaftar untuk mendaftarkan diri sebagai PKP? Katanya tadi memberikan kemudahan, lah kok tambah ribet gitu loh. Baik, jadi seperti ini Mbak Mei, memang terkait PPN ini sangat erat kaitannya dengan status dari wajib pajak itu sendiri yang memang harus PKP ya, atau pengusaha kena pajak, sehingga dia bisa memungut PPN. Lalu bagaimana tadi dibilangnya ada perbedaan antara
jasa, maksudnya si agen asuransi yang individu dengan perusahaan asuransi yang perusahaan gede seperti itu, sehingga masa sih agen harus dikukuhkan sebagai PKP juga untuk PPN-nya, apakah nanti malah jadi merepotkan administrasinya dan sebagainya. Nah, tenang dulu, PMK 67 ini juga mengatur terkait hal tersebut ya. Iya. Jadi memang untuk status pengusaha kena pajak dari si agen itu sendiri ya, ketika agen yang memiliki NPWP ya, dia dianggap sudah dikukuhkan sebagai PKP ya. Jadi pastinya agen kan udah pasti punya NPWP ya, karena yang saya tahu itu biasanya agen asuransi itu salah satu syarat pertamanya harus punya NPWP ya. Walaupun PMK 67 ini belum belum ada, yang dulu-dulu itu biasanya agen itu pasti diminta NPWP-nya dulu kalau mau jadi agen asuransi. Nah, berarti seharusnya ketika dia sekarang sudah punya NPWP, maka dia sudah dianggap sebagai PKP ya. Tapi kalaupun memang dia belum punya NPWP, maka dia wajib mendaftarkan diri dulu ya ke KPP. Tapi kan bisa online ya, bisa e-registration ya melalui DJP seperti itu, pajak.go.id, nanti bisa daftar secara online seperti itu. Namun untuk pialang ya, ini dikukuhkan sebagai PKP dengan mekanisme ketentuan umum ya. Artinya dia berbeda ya dengan agen asuransi yang memang kebanyakan individu. Tapi kalau pialang ini dia perusahaan, biasanya broker, dia bertindak sebagai perusahaan, sehingga untuk dia bisa memungut PPN dia harus dikukuhkan dulu menjadi PKP ya, secara seperti aturan umumnya, seperti mekanisme pengajuan PKP secara umum ya, dan harus memiliki sertifikat elektronik ya, seperti itu Mbak Mei. Karena perusahaan. Tetapi kalau jasa agen asuransi biasanya kan pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama. Iya. Dipermudah dengan adanya memiliki NPWP, dianggap sebagai PKP terkait dengan pekerjaannya tersebut ya Mas Endang ya. Iya. Dan sebagai catatan juga Mbak Mei di sini, bahwa memang agen maupun pialang ini ya, seluruh agen dan pialang ini dia tetap PKP ya, walaupun omsetnya di bawah 4,8 M. Sebagaimana kita tahu kalau aturan umumnya itu kan wajib pajak itu wajib PKP kalau omsetnya sudah di atas 4,8 M. Tapi kalau masih di bawah boleh memilih kan, boleh milih PKP ataupun enggak. Tapi di aturan ini tidak ya. Jadi dia tetap wajib PKP ya, walaupun omsetnya belum mencapai 4,8 M. Seperti itu. Karena terkait dengan administrasi jasa tersebut ya Mas Endang. Iya. Dan catatan berikutnya juga, kalau misalnya agen asuransi ini selain dia menyerahkan jasa agen asuransi, ternyata dia juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya. Misalnya dia jualan barang online, atau apa gitu, jualan jasa yang lainnya yang memang itu termasuk BKP maupun JKP yang terkena PPN, maka dia wajib melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sepanjang ya jumlah omsetnya itu sudah melebihi batasan pengusaha kecil tadi yang 4,8 M ya. Sekali lagi, jadi selain asuransi, memang kalau dia ada dagang atau apa yang memang omsetnya sudah di atas 4,8 M, itu dia wajib dikukuhkan sebagai PKP secara umum. Seperti itu Mbak Mei. Iya, kalau ini terkait dengan jasa tidak perlu 4,8, tetapi kalau ada jasa sampingan atau usaha utamanya itu melebihi 4,8 ya wajib PKP sesuai peraturan sesuai peraturan yang ada ya Mas. Iya. Nah, kalau misalnya tadi sudah dipermudah nih untuk si jasa agen asuransinya, begitu dia punya NPWP langsung PKP, kecuali dengan pialang karena perusahaan makanya harus punya sertifikat elektronik. Betul. Bagaimana Mas Endang terkait dengan pemungutan PPN-nya ini? Karena kan meskipun besaran tertentu 1,1 tetap harus ada faktur pajaknya dong. Iya kan? Betul. Karena tertib administrasi tadi tujuannya. Siapa nih yang menerbitkan? Tadi kan yang mengumumkan perusahaannya. Iya. Terus kita cuma PKP aja nih kalau saya sebagai jasa agen asuransinya. Ya masa saya juga nih yang menerbitkan atau bagaimana mekanismenya Mas Endang? Ya, jadi terkait administrasi pemungutan PPN-nya terkait faktur pajak ini memang hal yang memang tidak bisa dipisahkan ya dari PPN itu sendiri. Nah, di PMK 67 ini diatur bahwa memang sebenarnya agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi, dia ini tetap wajib membuat faktur pajak ya. Seperti biasa kan, kalau PKP itu
jual barang atau jasa yang memang itu objek PPN, dia kan harus membuat faktur pajak ya, membuat faktur pajak pakai aplikasi e-faktur, dilaporkannya di e-faktur web based dan sebagainya. Tapi untuk di PMK 67 ini bagi agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi ada kemudahan Mbak Mi. Ya. Wah, ada kemudahan ada lagi. Kemudahan. Udah murah, Betul. udah gampang, nggak perlu ke KPP. Ada kemudahan lagi apa nih? Ya, kalau kita biasanya kenal dengan istilah faktur pajak, kita juga harusnya tahu juga ada yang namanya dokumen tertentu yang memang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, salah satunya ternyata diatur di PMK 67 ini, yaitu bukti pembayaran komisi atau statement of account dari perusahaan asuransi ya kepada agen asuransi yang dibuat melalui sistem perusahaan asuransi itu sendiri. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, ketika agen asuransi dia kan memberikan jasa ya, jasanya apa sih dia tadi ya, yang sudah saya sampaikan di atas di awal tadi, yaitu memasarkan produk asuransi dari si perusahaan asuransi tadi. Misalnya laku nih 1 polis, 2 polis, 3 polis misalnya, terus dikasih komisi dia 1 juta lah dikasih misalnya dalam 1 polis tersebut. Nah, dari 1 juta ini biasanya perusahaan asuransi ini membuat yang namanya statement of account atau bukti pembayaran komisi. Nah, bukti pembayaran komisi inilah yang dinamakan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak gitu. Jadi, agen asuransi tidak perlu repot-repot membuat faktur pajak lagi karena sudah dibuatkan ya secara secara tanda kutip dibuatkan oleh si perusahaan asuransinya. Ini loh udah saya buatkan faktur pajaknya gitu. Sekalian sudah dipungut. Jadi di bukti pembayaran komisi itu sudah ada maksudnya pungutan PPN-nya 1,1%, ada nilai komisinya, lalu bersihnya yang diterima oleh agen berapa gitu. Seperti itu ya Mbak Mei untuk bukti pembayaran komisi kepada agen. Nah, kalau yang buat pialang ini berbeda lagi, kalau dia menggunakan bukti tagihan atas penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi yang dibuat oleh perusahaan pialang itu sendiri. Jadi ini berlawanan ya. Kalau agen bukti statement of account-nya dibuat oleh perusahaan asuransi, tapi kalau pialang yang membuat tagihan atau yang membuat faktur pajaknya adalah si pialangnya itu sendiri yang dikasihkan ke si perusahaan asuransi ya. Jadi bukti tagihan atau invoice yang dibuat oleh si pialang tadi dikasihkan nih ke si perusahaan asuransi. Nih ada PPN-nya loh 1,2% di bukti tagihan tersebut. 2,2. Oh ya, sorry, 2,2. Mohon maaf, 2,2% ya. Jadi yang buat adalah si perusahaan pialangnya ya. Sudah jelas ya? Seperti itu kawan pajak sekalian. Iya, jadi buat jasa agen asuransi karena kan kalau pialang memang perusahaan. Jadi equal ya, perusahaan ke perusahaan. Jadi kalau misalnya menerbitkan dokumen tertentu itu bukan susah untuk melakukan administrasinya, tetapi sebagai jasa agen asuransi dipermudah dengan sudah dipungutkan, sudah dibuatkan dokumen tertentu. Mungkin Mas Endang ini supaya kawan pajak punya gambaran terkait dengan dokumen tertentu apa sih, ini hal baru juga ya, namanya ada dokumen tertentu gitu ya. Apa aja, bagaimana sih gambaran aja gitu. Ya, seperti yang kawan-kawan lihat di slide ini bahwa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak khusus dalam transaksi jasa agen asuransi ini maupun jasa pialang reasuransi maupun asuransi itu paling sedikit harus memuat nama dan NPWP PKP yang menyerahkan jasa agen asuransi, jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi ya. Dengan kata lain ada nih nama dan NPWP si agen tersebut atau si pialang tersebut. Lalu ada nomor urut dan tanggal dokumen yang dibuat oleh sistem PKP itu sendiri ya. Nomor urut dan tanggal dokumen tidak ada aturan khusus dari DJP, jadi silakan dibuat sesuai dengan proses bisnis masing-masing perusahaan asuransi maupun pialang. Lalu ada nilai komisinya ya, sudah pasti ya, atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh PKP atau si agen maupun si pialang ya. Ada nilai komisinya kan, dan pastinya ada jumlah PPN yang dipungut berapa ya. Tadi yang 1,1 dan 2,2 ya Mbak Mei ya. Iya, seperti 1 dan 2. Iya, itu paling sedikit memuat ya. Kalau mau ditambahin lagi, misalnya alamat segala macam silakan gitu, nggak diatur, diperkenankan. Yang penting 4 item ini atau 4 unsur ini harus ada di dokumen tersebut atau di statement of account dari perusahaan asuransi maupun invoice dari perusahaan pialang
ya, seperti itu. Dan Bentuknya dokumen nggak pakem ya ini? nggak pakem, yang penting ada ininya aja, ada memuat empat poin ini seperti itu. Dan apakah mau ditaruh di atas atau di samping atau di catatan di bawah semua, tidak apa-apa. Disesuaikan dengan desain masing-masing perusahaan seperti itu. Supaya juga memberikan kemudahan dari perusahaannya yang selama ini mungkin sudah memberikan bukti atas potongan PPN, karena ini bukan hal yang baru tadi ya Mas Endang bilang ya. Tetapi diperjelas lagi, jadi apa yang ada dipakai saja, tetapi jika ada yang kurang silahkan menambahkan terkait dengan hal-hal yang harus dimuat dalam dokumen tertentu tersebut supaya sesuai dengan PMK 67 ya Mas Endang. Betul sekali. Dan di sini untuk dokumen ini wajib dibuat ya paling lama akhir bulan berikutnya ya, setelah bulan diterimanya pembayaran komisi atau imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun oleh agen asuransi ya. Jadi kalau misalnya si agen terima hari ini nih bulan Oktober ya, ini kebetulan diambil gambarnya di bulan Oktober ya, Mbak Mei. Nah, berarti perusahaan asuransi harus membuat paling lambat akhir bulan November ya, seperti itu, karena memang diterima komisinya di bulan Oktober ini, seperti itu. Seperti kaidah PPN pada umumnya ya. Iya, seperti itu. Dan pada saat penyerahan untuk jasa pialang asuransi ya. Jadi beda ya kalau yang akhir bulan berikutnya ini untuk agen, tapi kalau untuk yang invoice yang bagi si pialang itu dibuat pada saat penyerahan jasa pialang asuransi atau jasa pialang reasuransi sesuai ketentuan perpajakan ya. Jadi ya ketika memang si perusahaan pialang asuransi ini menyerahkan jasa di bulan Oktober, ya udah berarti di bulan Oktober itu dia harus membuat dokumen ini langsung dibuat. Dibuat pada saat penyerahannya karena PPN sudah terutang saat itu. Betul. Iya. Nah, selanjutnya nih pemungutan PPN oleh pemungut PPN ya Mas Endang tadi, oleh perusahaannya, biar perusahaannya lebih notice nih bagaimana sih mekanisme pemungutannya, setorannya, dan lapornya, dijadiin satu frame gitu Mas Endang. Oke, jadi istilahnya ini semacam resume ya, bahwa memang untuk pemungutan PPN oleh pemungut PPN ya terkait PMK 67 ini, artinya perusahaan asuransi ya yang bertindak sebagai pemungut PPN, dia wajib memungut PPN yang tadi ya pada kan ada tiga kegiatan utama ya seperti itu ya. Pungut, setor, lapor. Mungutnya kapan? Mungutnya pada saat pembayaran komisi atau imbalan oleh pemungut PPN kepada agen asuransi ya. Atau penerimaan pembayaran premi oleh pemungut PPN dari perusahaan pialang asuransi ya, atau pialang reasuransi. Itu saat pemungutannya. Lalu setornya kapan sih? Nah, untuk setornya ini PPN yang sudah dipungut dalam satu masa pajak dengan menggunakan satu SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Jadi per agen ini nggak langsung disetor PPN-nya gitu, dijadikan satu aja biar nggak ribet bikin ID billingnya. Jadi digunggung semacam digunggung lah, pokoknya ditotalin berapa secara total PPN yang dipungut kepada semua agen asuransi maupun pialang ya, yang dipungut PPN-nya nanti disetor dalam satu SSP, nggak masalah. Nah, supaya memberikan kemudahan tadi ya. Betul sekali. Buat perusahaan asuransi. Iya. Dan penyetoran PPN dilakukan atas nama pemungut PPN untuk seluruh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi atau perusahaan pialang reasuransi. Dan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir dan sebelum SPT PPN 1107 PUT disampaikan. Ya, seperti biasa sebenarnya. Tapi sebenarnya ini mirip-mirip ya sebenarnya kalau terkait setor ya, biasanya akhir bulan berikutnya setelah masa pajak sebelum SPT disampaikan. Betul. Ya, dan lapornya ya ini SPT PPN 1107 PUT wajib disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak dilakukan pemungutannya berakhir. Seperti itu, Mbak Mei. Jadi masih pakai bagaimana hierarki PPN tersebut terkait dengan setor dan lapornya ya. Betul. Maksudnya waktunya ya kawan pajak sekalian. Nah, sekalian aja Mas Endang, billingnya gimana nih? Kalau PPN biasanya kan 411, 211, 100. Betul. Kalau dan sebagainya. Kalau yang dokumen tertentu dan besaran tertentu ini bagaimana ini? Ya, untuk
di PMK 67 ini yang mengatur terkait pemungutan PPN atas agen asuransi dan pialang asuransi ya. Ini untuk pembuatan billing setoran PPN-nya, kolom nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP pemungut PPN ya, yaitu si perusahaan asuransi ya. Lalu kode jenis setorannya 900 ya, untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh pemungut selain instansi pemerintah. Dan satu kode billing untuk satu masa pajak ya. Jadi sudah jelas ya untuk PPN kan seperti biasa ya, 411 211 itu kode akun pajaknya, dan kode jenis setorannya adalah 900 dan cukup dibuat dalam satu ID billing saja karena memang ini sifatnya seperti ya gelonggongan ya, atau ditotalin semua, direkap berapa sih total PPN yang dipungut kepada agen maupun pialang, seperti itu. Karena agen asuransinya pasti banyak banget ya. Iya. Kalau bikin billing satu-satu itu nanti akan tidak jadi semangat kemudahan iya, nantinya ya Mas. Tidak efektif dan tidak efisien pastinya kalau seperti itu dilakukan. Iya, karena itu tadi besaran tertentu, dokumen tertentu, makanya diberikan kemudahan. Iya. Ya, terkait dengan pengisian SPT PPN Putnya Mas Endang, Ya. di bagian mana ini nanti akan ditaruhkan? Mungkin secara singkat saja ya. Iya. Untuk saat ini karena aturan terkait SPT masa PPN pemungutan masih menggunakan formulir 1107 ya untuk pelaporan PPN Put. Di sini bisa dilihat di slide ini bahwa memang pengisian SPT PPN Put untuk kolom nama rekanan dan NPWP rekanan ya, ini diisi dengan nama dan NPWP agen asuransi, pialang atau pialang reasuransi ya, yang di bagian nama rekanan atau NPWP rekanan. Itu yang di kolom ketiga ya, 2 dan 3, kolom 1 kan nomor. Iya, betul. Nah, lalu di kolom faktur pajak ya, kolom faktur pajak diisi dengan nomor dan tanggal bukti pembayaran komisi atau statement of account atau bukti tagihan komisi ketika itu terkait jasa pialang asuransi. Seperti itu. Dan untuk kolom kode dan nomor seri faktur pajak yang diganti ini diisi dengan nomor bukti pembayaran komisi ya, yang pengganti sendiri ya. Ya, tapi pengganti ya, atau bukti tagihan jasa pengganti ya. Sudah jelas ya. Jadi memang ya kan karena tadi sudah dibilang bahwa dokumen yang tertentu ini bersama dengan faktur pajak ya, berarti di kolom faktur pajak diisi dengan nomor statement of account tadi atau nomor tagihan atau invoice seperti itu. Lalu untuk kolom DPP atau rupiah ya, ini diisi dengan nilai komisinya ya, seperti biasa ya. Lalu kolom PPN diisi PPN-nya berapa ya, langsung dikali tarif kan, berarti kan 1,1 dan 2,2 untuk pialang. Dan kolom PPN BM atau rupiah diisi dengan tanda strip saja karena memang ini bukan barang mewah ya, atau bukan PPN BM. Lalu tanggal store PPN, tanggal penyetoran PPN dipungut itu kapan, dan tanggal store PPN BM strip saja karena bukan PPN BM. Seperti itu Mbak Mei. Ya, ini pengisiannya lebih mudah ya, dan lebih simpel. Nah, terkait dengan pelaporannya nih Mas Endang, tadi kan sebagai individu, sebagai jasa agen asuransinya bagaimana nih? Ya. Kalau ini kan tadi perusahaannya, kalau sebagai saya pialangnya atau agen asuransinya gimana? Ya. Dirangkum secara singkat juga Mas Endang. Ya, sesuai dengan tampilan ini bahwa pelaporan SPT masa PPN bagi agen asuransi yang tidak melebihi batas usaha kecil ya. Artinya dia nggak ada usaha sampingan, maksudnya nggak ada usaha yang memang dia yang tadi sudah saya sampaikan di awal di atas 4,8 M, tapi itu bukan dari agennya gitu, bukan dari jasa agennya dia. Nah, ini ketika kegiatan usahanya hanya jasa agen asuransi atau selain menyerahkan jasa agen asuransi juga menyerahkan BKP atau JKP lainnya, namun totalnya masih di bawah 4,8 M, maka SPT masa PPN-nya dianggap sudah dilaporkan ya. Jadi sudah tidak perlu lagi lapor SPT masa PPN secara umum ya. Jadi si agen ini ya udah terima bersih aja gitu. Sudah diborong sama perusahaannya. Sudah dipungut sama perusahaan asuransi, artinya sudah beres terkait pelaporan PPN-nya. Nah, kalau misalnya agen asuransi tetapi punya pendapatan lain yang melebihi 4,8 nih bagaimana nih Mas? Nah, itu ikut aturan umum terkait PKP ya. Dia harus PKP, dia minta sertifikat elektronik, bikin faktur pajak di aplikasi e-faktur, lapor PPN-nya di web base dan sebagainya ya. Seperti biasalah PKP pada umumnya ketika memang dia punya omset di atas 4,8 M.
seperti itu. Iya, jadi hal yang berbeda yang Betul. terpisah ya kawan pajak sekalian, jangan dicampur jadi satu nantinya jadi malah tambah banyak Iya. gitu. Nah, sekarang yang terkait dengan pialang asuransi atau reasuransi, karena kan mereka adalah perusahaan ya, bagaimana terkait dengan pelaporannya Mas Endang? Iya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut ya Mbak Mei, ini juga yang terkait PPN bagi agen asuransi kalau dia melebihi batas pengusaha kecil ya tadi ya. Artinya dia tetap lapor PPN seperti biasa ya Mbak Mei ya, pakai SPT masa PPN 1111 ya, seperti Kalau itu. lebih dari 4,8. Iya, 4,8 M seperti itu. Yang perlu jadi catatan. Iya, perlu jadi catatan. Nah, kalau untuk pialang asuransi, pelaporan SPT masanya seperti apa? Nah, ini karena dia adalah PKP yang umum ya, maka dia wajib melaporkan jasa pialang asuransi tersebut, dan atau ada BKP kalau dia ada menyerahkan BKP maupun JKP lainnya, tetap wajib melaporkan penyerahan tersebut dalam SPT masa PPN 1111 ya, seperti itu. Oh, jadi dia karena ada jasa lainnya ya sesuai pelaporan PPN 1111. 1111 walaupun nggak ada penyerahan BKP JKP lainnya juga dia tetap pakai 1111 karena memang dia sudah PKP. Ya, Kan tadi di awal yang otomatis PKP adalah agen ya. Yang pialang ini dia tetap PKP seperti biasa ya. karena Mendaftar karena memang dia perusahaan ya. Artinya level playing field-nya kan beda dengan ya, agen asuransi seperti itu. betul. Iya. Nah, ini ada ketentuan tambahan lain nggak Mas terkait dengan pengkreditan pajak masukannya? Karena kan besaran tertentu, dokumen tertentu, apalagi saya sebagai agen nih, misalnya apakah bisa dikreditkan? Kalau misalnya dengan perusahaan kayak pialang gitu kan, atas pajak masukannya bisa dikreditkan. Nah, kalau cuma orang pribadi bagaimana ini? Ya. Jadi di PMK 67 juga diatur ya bahwa memang terkait pengkreditan pajak masukan, bahwa pajak masukan atas perolehan BKP atau JKP sehubungan dengan penyerahan jasa agen, jasa pialang ya, itu tidak dapat dikreditkan oleh si agen asuransi ini atau si perusahaan pialang ini ya. Jadi sudah jelas ya, karena kenapa nggak bisa dikreditkan ya, karena PPN yang dipungutnya menggunakan besaran tertentu yang hanya 1,1% maupun yang 2,2% bagi pialang ya. Jadi ketika si agen atau si pialang ini ada beli apa, ada PPN masukannya, itu tidak bisa dikreditkan ya, seperti itu. Dan kalau misalnya ada kesalahan pemungutan, kalau terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan PPN yang dipungut lebih besar ya, lebih besar dan dari pajak yang seharusnya dipungut ya, maka atas kelebihan pemungutan tersebut bisa diajukan PBK ya, pemindah bukuan, atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau PMK 187 ya tahun 2015 oleh si pemungut PPN ya, seperti itu Mbak. Kalau pemindah bukuan aturannya ada di PMK 242 tahun 2014, belum berubah ya Mas Endang ya. Belum. Iya. Nah, kawan pajak, kita sudah banyak belajar terkait dengan PPN sesuai dengan PMK 67 terkait dengan jasa asuransi dan jasa agen asuransi dan jasa pialang asuransi dan pialang reasuransi. Tadi Mas Endang sudah menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi ya, terkait dengan dasar hukumnya, terkait dengan latar belakang, bagaimana administratifnya, berapa besaran pajaknya yaitu 1,1 dan 2,2. Jadi besarannya aja udah tertentu, dokumennya pun tertentu, tetapi diatur harus apa saja, pelaporannya pun tertentu juga ya Mas Endang ya. Jadi semuanya banyak tertentunya. Ini bukan hal yang baru, tetapi PMK 67 ini adalah memberikan tertib administrasi dan kemudahan. Nah, ketentuan peralihan ini mungkin sudah tidak berlaku ya Mas Endang ya, karena ini sudah berlakunya 1 April ya. 1 April. Iya, pasti kawan pajak sekalian sudah running dengan PMK ini ya Mas. Iya, seperti itu. Karena ketika PMK ini terbit masih menjadi ada bridgingnya ya, kawan pajak sekalian diberikan waktu sampai bisa settle melakukan PMK 67 ini. Ya. Terima kasih Mas Endang atas waktunya. Mbak Mei, sama-sama. Terima kasih juga atas waktunya juga. Iya. Nah, kawan pajak sekalian, sudah 30 menit ya kita sama-sama
membahas atau ngerujak terkait dengan PMK 67 tahun 2022 ini sangat seru tadi ya Mas Endang. Iya, Mas Endang sudah menjelaskan terkait dengan kenapa PMK 67 ini lahir dan bagaimana penerapannya, berapa tarifnya, dokumen-dokumen apa yang diperlukan, karena PMK 67 ini bukan hal yang baru ya, bukan pemungutan PPN yang baru, tetapi ini menyederhanakan dan mempermudah ya Kak. Mempermudah. Iya. Jadi kami berharap, kami dari tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 berharap dengan podcast ini memberikan pencerahan, memberikan hal baru terkait dengan administrasi perpajakannya ya Mas Endang. Ya, betul. Kami tim penyuluh dari KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Yuliana Sudawati dan saya Endang Iskandar Rizky. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi Ngerujak selanjutnya. Ya. Dadah kawan pajak sekalian.